pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? HT News kembali hadir selama 10 menit ke depan. Kami akan menghadirkan berita seputar penyebaran COVID-19. Bersama saya Cindy Natalin dan rekan saya Mulhat. Ya, pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa saat ini dunia dan tentunya Indonesia sedang dihebohkan dengan penyebaran kasus COVID-19. Yang penyebarannya terus meluas dan terus meningkat, khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Benar sekali, pemerintah dalam hal ini telah menetapkan peraturan berupa keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatas aktivitas luar rumah pembatas sosial berskala besar yang menjadi acuan dalam memberantas maupun mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk itu kami telah mengundang tokoh masyarakat, pengamat hukum, dan jubir Satgas untuk membahas bagaimana pengaplikasiannya di lapangan sendiri. Baik, langsung saja kami sudah terhubung dengan Pak Andre selaku tokoh masyarakat, lalu ada Pak Brilian selaku jubir Satgas COVID-19, dan Pak Alif selaku sosiolog sekaligus pengamat hukum tata negara Universitas Indonesia. Pertama, kami akan terhubung dengan Pak Andre selaku tokoh masyarakat. Selamat pagi Pak Andre. Ya, selamat pagi Pak Mulhat dan Basinde. Pak Andre, bisa dikatakan kita sudah memasuki tahun kedua dalam masa pandemi ini dan telah dilakukan beberapa kali perpanjangan pembatasan aktivitas terhadap masyarakat. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, Pak Andre? Ya, betul, kita sudah memasuki tahun kedua dalam masa pandemi ini. Kita di dalam kalangan masyarakat kita emang begitu banyak trauma yang kita alamin selama pandemi COVID-19 ini, apalagi penyebarannya begitu sangat cepat kepada kita masyarakat ini, dan begitu pula dampaknya. Banyak sekali dampak yang kita rasakan, seperti pada rekan-rekan saya sebelumnya sudah banyak sekali yang terkena dampak seperti PHK, kemudian ada yang mulai dari pemotongan gaji, terus kayak kegiatan sehari-hari kita itu udah mulai berasa kayak pembatasan dalam kehidupan masyarakat yang dilarang ini itu udah mulai berdampak kepada kita. Kayak mau ngapa-ngapain itu harus ada peraturan yang harus kita ikutin. Jadi kayak sebenarnya tujuan penetapan itu harusnya itu untuk memperlancar kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya menginterupsi tatanan kehidupan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan ini. Begitu Pak Mulhat dan Mbak Cindy. Ya, sekian penyampaian dari saya mengenai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre selaku tokoh masyarakat. Kemudian kami telah terhubung langsung dengan Pak Brilian selaku jubir Satgas. Halo Pak Brilian. Ya, bagaimana Pak mengenai gelombang kedua COVID-19 di Jakarta ini? Bagaimana mengenai pencegahannya itu sendiri, Pak? Ya baik, saya selaku perpanjangan tangan dari pemerintah akan menjabarkan secara perlahan mengenai upaya pemerintah dalam penanggulangan serta pemberantasan COVID-19 ini. Berakar dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kita mulai mengeluarkan berbagai upaya yang berbentuk regulasi dalam memberantas pandemi ini. Tidak hanya PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, namun kebijakan keuangan negara dalam mengontrol stabilitas keuangan untuk memberantas COVID juga telah diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Presiden sebagai kepala negara pun ikut andil dalam penyelesaian pandemi ini dengan mengeluarkan Kepres, Inpres maupun Perpres. Pemerintah juga telah bersinergi dalam memberantas dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya Menteri Kesehatan, namun berbagai menteri yang berkaitan juga turut mengeluarkan peraturan dan keputusan sebagai upaya dari penanggulangan COVID ini. Kita juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian sebagai penegak dalam memaksimalkan seluruh peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh berbagai institusi. Dalam hal mencegah gelombang kedua dan ancaman pandemi COVID-19 ini, tentunya kita juga membutuhkan partisipasi oleh masyarakat untuk mengikuti seluruh anjuran dan aturan dari pemerintah. Tidak hanya sampai di situ saja, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar turut membantu pemerintah dalam memberantas pandemi COVID-19 ini. Agar terciptanya keselarasan antara pemerintah, antara kita dan masyarakat yang berujung pada berakhirnya pandemi ini. Mari bersama kita lawan, kita berjuang melewati masa pandemi ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Brilian selaku Jubir Satgas. Kemudian kami telah terhubung langsung oleh Pak Ahmad Alif selaku pengamat hukum. Halo Pak. Ya, bagaimana menurut Bapak sendiri mengenai new normal yang dikatakan Bapak Brilian dan peraturan justru melanggar kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya menginterupsi tatanan kehidupan masyarakat yang dikatakan Bapak Andre? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Brilian, dan penetapan peraturan ini atau yang kita kenal dengan new normal, jadi esensi new normal itu sendiri adalah adanya perubahan perilaku masyarakat untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang mengharuskan perubahan perilaku. Salah satunya esensi normal baru itu adanya perubahan standar perilaku yang berubah jika dibandingkan standar perilaku yang berlaku dalam tatanan masyarakat sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah dalam pembentukan normal baru atau new normal dalam masyarakat adalah bukan hanya sekedar mengadopsi protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tujuannya untuk perilaku new normal yang dibentuk agar kehidupan masyarakat tidak terinterupsi oleh ancaman bahaya gangguan kesehatan. Seorang tokoh sosiologi hukum pernah menjelaskan bahwa law as a tool of social engineering, yakni hukum sebagai sarana rekayasa perilaku masyarakat, dan sebaliknya. Rosques Pound juga menjelaskan fungsi hukum, yakni law as tool social control, yang berarti hukum sebagai alat kontrol sosial gitu. Hukum itu sebagai alat untuk mengontrol perilaku masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan pembentukan perilaku new normal, hukum akan membawa dampak perubahan perilaku masyarakat menuju new normal yang ditetapkan sebagai standar. Dalam hal ini, aturan hukum yang berfungsi melahirkan norma baru dalam mengikat sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam penerapan perilaku baru. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Begitu Mbak Cindy dan Mas Muhad, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Andre selaku tokoh masyarakat dan Pak Brilian selaku Jubir COVID-19, dan tentunya Pak Alif selaku sosiolog sekaligus ahli hukum tata negara Universitas Indonesia. Baik pemirsa, dengan adanya peraturan berupa Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 51 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah, pembatasan sosial berskala besar, masyarakat tentunya diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada agar penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M pemirsa, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian berita dari HTN News pagi ini. Saya Cindy Natalin dan rekan saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi.